Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu mengasihi dan menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, kuasa-Mu yang memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa negara di dunia ini yang mendeklarasikan kemerdekaannya, meskipun penjajahan masih sedang berlangsung di dalam negaranya. Di antaranya adalah Indonesia. Ketika kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sebenarnya belum benar-benar merdeka. Selain Indonesia, Vietnam juga mendeklarasikan kemerdekaannya dari Prancis pada tanggal 2 September 1945. Tapi pada waktu itu, Vietnam belum sepenuhnya merdeka dari Prancis. Israel pada tahun 1948, tanggal 14 Mei, mendeklarasikan kemerdekaannya, tapi belum diakui dan belum sepenuhnya merdeka pada waktu itu. Tapi deklarasi kemerdekaan itu mendahului penggenapan dari kemerdekaan yang mereka sudah deklarasikan terlebih dulu. Dalam kehidupan kita, saudara, kita perlu belajar untuk mendeklarasikan kemenangan dengan mengucapkan kata-kata yang membawa kemenangan dalam kehidupan kita oleh kuasa dan kasih karunia Tuhan. Dalam Amsal 18 ayat 21 ini dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana seharusnya kita bersikap melalui mulut kita. Perkataan yang kita ucapkan haruslah yang membawa kebaikan, membawa kemenangan, kesembuhan, pemulihan, dan berkat dalam hidup kita. Kita perlu belajar mendeklarasikan kemenangan setiap hari. Meskipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan yang sedang kita hadapi. Dalam Keluaran 16 ayat 2-3, di situ tertulis sungut-sungut bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka marah kepada Musa dan Harun, dan sebenarnya mereka juga marah kepada Tuhan. Mereka berkata, seandainya kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Sebagian besar dari bangsa Israel saat itu menghadapi masalah yang berat di padang gurun, dan mereka hanyut dalam masalah, hanyut dalam persoalan, sehingga mereka tidak menjaga perkataan mereka. Kata-kata mereka bukan deklarasi kemenangan, tapi sebuah deklarasi kekalahan. Ucapan mereka pada akhirnya menjadi kenyataan. Mereka yang keluar dari Mesir sebagian besar tidak masuk ke tanah Kanaan karena ucapan yang sudah mereka katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar untuk
menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan deklarasikan kekalahan, jangan deklarasikan hal-hal buruk dalam hidup kita, tapi belajarlah untuk mendeklarasikan kemenangan, deklarasikan pemulihan, deklarasikan kelepasan, deklarasikan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ucapkan kata-kata iman, perkatakan firman Tuhan, jauhkan sungut-sungut dan segala amarah kepada Tuhan dari mulut kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan dan percaya Tuhan memimpin kita dalam rencananya yang baik. Dia membawa kita kepada kemenangan sesuai dengan kuasa dan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami belajar bagaimana kami seharusnya mengucapkan kata-kata yang berisi deklarasi kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami mendeklarasikan kemenangan atas masalah, atas sakit penyakit, atas persoalan, atas segala pergumulan yang kami hadapi. Kami deklarasikan kemenangan oleh kuasa Tuhan. Kami mau ucapkan janji firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mengucapkan hal-hal yang buruk, tapi kami mau mengucapkan kata-kata yang membangun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami tuntunan, kekuatan dan kemenangan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lindungi dan naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, lawat setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.